Manchester United tengah menjalani musim yang sulit di tahun 2023. Setelah mengawali start buruk di Liga Inggris dan Liga Champions, Setan Merah juga harus tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Lebih parahnya lagi, Manchester United dipaksa menelan 2 kekalahan kandang beruntun pada pertandingan terakhir dengan skor yang sama yaitu 3-0. Pada akhir pekan lalu, Manchester United dipermalukan rival sekota Manchester City lewat kekalahan 0-3 di Old Trafford. Hasil itu dialami Setan Merah di Premier League. Pada tengah pekan, Kamis 2 November 2023, giliran Newcastle United yang membantai Setan Merah dengan skor 3-0 di ajang Piala Liga. Kekalahan beruntun itu bukan hanya membuat musim Manchester United kian suram, namun juga membuat masa depan Erik ten Hag dipertanyakan. Setelah kekalahan dalam derby Manchester, sudah muncul rumor bahwa Erik ten Hag tinggal menghitung hari. Saat itu, ada pula spekulasi Erik ten Hag tinggal punya 5 laga sebagai penentu nasib. Jika spekulasi itu benar adanya, kekalahan atas Newcastle United membuat Erik ten Hag kini tinggal memiliki 4 laga lagi untuk memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. Apalagi, ada rumor lain yang menyebutkan bahwa masuknya Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United bakal berdampak pada perubahan struktur keolahragaan klub, termasuk potensi ganti manajer. 5 pertandingan untuk melakukan pembuktian adalah jumlah yang cukup bagi ten Hag. Setidaknya, ada 16 rekor bobrok yang dipanen oleh Manchester United bersama dengan pelatih asal Belanda itu di musim ini. Yang pertama, Manchester United belum pernah kalah 5 kali dalam 10 pertandingan pembuka liga domestik dalam 36 tahun hingga Erik ten Hag berkuasa. Kemudian, kekalahan 3-2 Manchester United atas Galatasaray di Old Trafford telah memutus rekor 117 tahun tim asal Turki tersebut tak pernah menang di tanah Inggris. Yang ketiga, Manchester United belum pernah kalah dalam 2 pertandingan pembuka grup Liga Champions sebelum era Erik ten Hag. Bahkan, Manchester United belum pernah kebobolan 7 gol di 2 laga pembuka grup Liga Champions dalam sejarah mereka. Di Liga Inggris, rekor buruk mereka bahkan lebih parah lagi. Manchester United belum pernah kalah dalam 2 pertandingan tandang pembuka sejak Liga Inggris 1973-1974 sebelum Erik ten Hag melakukannya pada musim ini. Mereka bahkan kalah 2 kali berturut-turut di Old Trafford saat menghadapi Brighton and Hove Albion dan masih banyak lagi. Ini merupakan awal musim terburuk bagi klub selama 61 tahun. Dan meskipun diganggu dengan isu-isu di luar lapangan seputar pemain dan ketidakpastian kepemilikan, performa di dalam lapangan dianggap tidak dapat diterima. Pelatih asal Belanda itu tidak diharapkan akan segera dipecat. Namun, hasil-hasil buruk lainnya mungkin akan mengakhiri masa kepemimpinannya setelah lebih dari 1 tahun menjabat. Sebagai calon pengganti Erik ten Hag, Manchester United dikabarkan telah menyiapkan 2 nama yaitu Ruben Amorim dan Zinedine Zidane. Dan jika para direksi Manchester United memilih untuk menarik pelatuknya, Amorim dari Sporting dan Zidane yang sedang tidak bekerja, dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. Hal yang terlihat semakin memburuk bagi Setan Merah adalah berada di peringkat 8 klasemen Liga Inggris dan berjarak 8 poin dari 4 besar setelah 5 kemenangan dan 5 kekalahan dari 10 pertandingan pertama mereka. Namun diyakini bahwa para pemain mulai beralih pada mantan pelatih Ajax tersebut dan rasa frustasi di antara beberapa bintang yang mulai tumbuh. Terdapat juga kekhawatiran akan arah klub di bawah asuhan ten Hag yang secara tradisional sulit untuk mendapatkan kembali dukungan dari ruang ganti ketika dukungan tersebut hilang. Akan ada daftar panjang kandidat untuk pekerjaan tersebut jika ten Hag segera dipecat. Dengan Amorim dan Zidane diyakini berada di posisi teratas dalam perkiraan klub. Amorim telah bermain bersama Sporting sejak tahun 2020 dan sempat dikaitkan dengan pekerjaan manajer Tottenham sebelum Ange Postecoglou ditunjuk pada musim panas. Ia telah memenangkan gelar pertama Sporting dalam 19 tahun terakhir pada musim 2020-2021 dan dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di dunia pada usia 38 tahun. Sementara itu, Zidane belum pernah melatih sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya pada 2021. Selama menangani Real Madrid dalam 2 periode, yang pertama dari 2016 hingga 2018, ia memenangkan 2 gelar La Liga, 2 Piala Super Spanyol, 3 gelar Liga Champions secara beruntun, 2 Piala Super Eropa dan 2 Piala Dunia antar klub. Namun, ada harga mahal yang harus dikeluarkan Manchester United apabila mau memecat Erik ten Hag. Kabarnya, Setan Merah harus membayar 15 juta pound sterling atau setara dengan 289 miliar rupiah andai ten Hag benar dipecat. Ten Hag sendiri
diikat kontrak di Old Trafford hingga 2025 dan mendapatkan bayaran 9 juta pound sterling per tahun. Jika ia didepak, Manchester United harus membayar gajinya yang dijamin dan juga membayar staf pelatihnya. Angka 15 juta pound sterling dilaporkan 2 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Manchester United ketika memecat David Moyes beberapa tahun lalu. Setan Merah sebelumnya juga memberi kompensasi pemecatan kepada Ole Gunnar Solskjaer di angka 7,5 juta pound sterling dan Louis van Gaal 8,4 juta pound sterling. Sementara Jose Mourinho sejauh ini menjadi manajer yang menerima uang kompensasi terbesar dari Manchester United saat ia didepak pada 2018. The Special One meraup pundi-pundi 15 juta pound sterling. Manchester United total sudah menghabiskan 38 juta pound sterling hanya untuk memecat manajer mereka setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson. Jumlah tersebut bisa bertambah apabila Erik ten Hag benar-benar ditendang dari Old Trafford. Selain dari segi pelatih, penampilan para pemain Manchester United di awal musim ini memang sangat memprihatinkan. Bahkan, Harry Maguire yang biasanya jadi sorotan karena blunder, kali ini ia menjadi performer terbaik saat Manchester United dibantai Newcastle. Di saat pemain lain tampil memble, hanya Maguire yang menunjukkan penampilan konsisten meski pada akhirnya gagal mempersembahkan kemenangan bagi Setan Merah. Bek Inggris itu juga membuat 4 sapuan bola, tertinggi dibanding dengan para koleganya. Tak hanya itu, Maguire juga melakukan 2 blok penting dan merupakan yang terbanyak daripada para pemain Manchester United lainnya. Sementara itu, menurut legenda Setan Merah Andy Cole, ia menilai jika Manchester United musim ini terlalu egois dan itu berdampak pada performa tim. Saya melihat banyak pemain mereka yang bermain untuk dirinya sendiri dan bukannya untuk timnya. Andy Cole menilai para pemain Manchester United juga harus bertanggung jawab atas deret hasil buruk yang mereka terima ini. Ia ingin para juniornya berkaca karena mereka tidak memberikan performa terbaik mereka untuk Setan Merah. Para pemain United harus introspeksi diri. Ketika Anda lihat situasinya sekarang, masalahnya bukan ada di manajer mereka, melainkan pada para pemain yang tidak mau bekerja satu sama lain. Manchester United sendiri bertekad untuk segera memutus tren negatif mereka dalam waktu dekat ini. Itulah mengapa Setan Merah membidik 3 poin saat mereka bertamu ke Craven Cottage, markas dari Fulham di lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan ini.